Sebenarnya apa saja sih yang dinilai saat kamu ujian proposal skripsi? Saksikan format penilaian ujian skripsi berikut ini agar nilai ujian proposal skripsi kamu nilainya tinggi. Simak terus ya. Buat kamu yang baru nonton video ini dan baru tahu juga channel Tanya Dokter ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya agar kesulitan-kesulitan kamu bisa teratasi dengan mudah. Nah, baik, ini dia adalah format penilaian ujian skripsi saat kamu ujian proposal skripsi. Nah, kalau kita bisa lihat di sini kan ada 5 yang dinilai. Saya akan bahas dari yang pertama, yaitu presentasi. Presentasi pada saat kamu ujian proposal skripsi itu yang dinilai ketepatan waktu, penyajiannya jelas dan menarik. Nah, untuk penilaian presentasi ini sebetulnya sudah saya bahas. Jadi kamu bisa lihat video saya sebelumnya yang berjudul tutorial PowerPoint 2010 untuk presentasi sidang proposal skripsi. Nah, di video itu sudah saya jelaskan bagian presentasi itu bagaimana cara presentasi yang baik. Baik, saya lanjutkan ke penilaian bab 1. Nah, untuk penilaian bab 1 juga sudah saya siapkan. Jadi, kamu bisa lihat video saya yang berjudul cara mulai menulis proposal skripsi yang efektif. Jadi, nanti saya akan menambahkan tambahan penjelasannya saja. Nah, misalnya gini. Jadi, penilaian di bab 1 itu kan sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang cara mulai menulis proposal skripsi yang efektif. Nah, di sana akan dibahas tentang bagaimana cara menulis latar belakang masalah. Nah, sisanya yang rumusan masalah dan ini ke bawahnya akan saya jelaskan di di Word file yang sekarang nih. Baik, kita cari ke bawah dulu. Nah, untuk penjelasan bagaimana caranya untuk menulis rumusan masalah itu selalu diawali dengan tanda kutip dan selalu dimulai dengan kalimat tanya. Bagaimana, apakah, dan lain sebagainya. Tapi saya mempertimbangkan Anda pilih kata bagaimana karena aspeknya luas. Nah, kemudian bagaimana ini sesuaikan dengan judul, apa yang menjadi judulnya yang ingin kamu teliti. Redaksi rumusan masalah diawali dengan tanda kutip, kalimat pertanyaan, sesuaikan dengan judul, lalu ditutup dengan tanda tanya dan tanda kutip. Nah, untuk sebagian skripsi itu ada juga dosen pembimbingnya yang juga menginginkan adanya pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, sebetulnya itu bagus karena pertanyaan-pertanyaan penelitian ini memfokuskan rumusan masalah lebih detail lagi. Dan otomatis kalau misalnya bikin rumusan masalah, berarti kalau ini kalimat tanya, berarti kamu harus menjawab pertanyaan ini. Jadi esensinya suatu penelitian yang baik adalah menjawab rumusan masalahnya. Nah, pada saat dosen pembimbing kamu menginginkan adanya redaksi pertanyaan-pertanyaan penelitian, cara menuliskannya adalah untuk memfokuskan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya. Hati-hati pada saat kamu menuliskan yang telah diungkapkan sebelumnya, ini jauh lebih baik ketimbang kamu menulis untuk memfokuskan rumusan masalah di atas. Nah, hati-hati dengan penggunaan kata di atas, di bawah, karena belum tentu apa yang kamu tulis itu betul-betul ada di atas. Nah, ini kebetulan saja karena rumusan masalahnya ada di atasnya, ini bisa diganti misalnya untuk memfokuskan rumusan masalah di atas, tapi saya lebih cenderung memilih kata ini. Karena kalau misal menggunakan kata kalimat yang telah diungkapkan sebelumnya itu nggak mesti persis di atas atau di bawahnya. Jadi redaksi tulisannya untuk memfokuskan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dibuat pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. Nah, pertanyaan-pertanyaan penelitian ini bisa lebih dari satu. Jadi kalau rumusan masalah itu adalah pertanyaan secara umum, kalau misal pertanyaan penelitian itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh kamu agar penelitian kamu lebih simpel nantinya. Jadi dibikin lebih fokus jadinya.
Nah, kalaupun ada dosen pembimbing yang tidak menginginkan pertanyaan-pertanyaan penelitian, itu nggak ada masalah. Tapi kalau penelitian itu harus ada rumusan masalahnya apa. Kalau pertanyaan penelitian nggak mesti, tergantung dosen pembimbingnya masing-masing. Baik, di penilaian bab 1 juga itu akan dilihat juga tujuan umum dari proposal skripsi yang kamu buat. Nah, tujuan umum itu berarti untuk apa? Jadi kamu bisa tulis di sini yaitu tujuan umum proposal skripsi ini sebagai berikut. 1 untuk apa, 2 untuk apa, 3 untuk apa. Sesuaikan dengan judul proposal skripsi kamu. Nah, kemudian setelah tujuan umum dilihat juga tujuan khususnya. Berarti kalau misalnya yang umum ini secara umum, kalau tujuan khusus berarti tujuan yang ingin kamu raih berdasarkan dari tujuan umum. Yang perlu diperhatikan adalah kalau tujuan umum proposal skripsi kamu ada 3, sesuaikan tujuan khususnya juga harus ada 3. Begitu juga pada saat kamu nulis manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya apa? Jadi ada kesinkronan antara tujuan umum yang jumlahnya ada 3, kemudian ada tujuan khusus juga ada 3, dan manfaat penelitiannya juga ada 3. Nah, waktu kamu presentasi proposal skripsi, itu yang dinilai itu di bab 1 adalah yang tadi. Ya, jadi saya ingatkan bahwa penilaian di bab 1 ini kamu bisa lihat di video saya sebelumnya yang lebih detail, itu ada di video cara mulai menulis proposal skripsi yang efektif. Nah, sebagai tambahannya tentang rumusan masalah, tujuan umum, pertanyaan penelitian, manfaat, dan metodologinya ini ada di sini. Ini cara menuliskan rumusan masalah. Kalau dosen pembimbing kamu ingin adanya pertanyaan penelitian, berarti buat seperti ini. Tujuan umum, tujuan khusus, dan manfaat penelitian itu sesuaikan. Kalau jumlahnya ini 3, ini harus ada 3, dan ini juga harus ada 3. Oke, sudah jelas ya. Kita lanjutkan ke bagian penilaian bab 2. Nah, waktu di penilaian bab 2 yang akan dilihat adalah tinjauan pustakanya seperti apa dan kerangka konsepnya seperti apa. Nah, di bab 2 ini juga sudah saya siapkan di video sebelumnya. Jadi tonton video saya sebelumnya yang judulnya Cara Mudah Download Artikel. Dan saksikan juga tutorial submit artikel di jurnal ilmiah part 2. Karena untuk bab 2 ini saya sudah jelaskan di kedua video tersebut. Oke, kalau misalnya kamu pengen lebih detail dulu ke bab 2-nya, kamu bisa klik dulu tombol yang sudah di atas yang nanti akan muncul. Jangan lupa untuk subscribe dulu ya, biar kesulitan-kesulitan kamu teratasi di video-video saya selanjutnya. Dan mungkin video-video yang belum kamu tonton sebelumnya juga mungkin sudah bisa menjawab kesulitan-kesulitan kamu selama ini. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya biar update terus. Saya lanjutkan ke bab 3 sekarang. Untuk penilaian bab 3 ini untuk desain penelitian. Nah, ini udah saya siapkan juga di video saya sebelumnya. Jadi nanti kamu bisa cari di video saya sebelumnya, itu judulnya Skripsi Masa Pandemi. Nah, di tutorial submit artikel di jurnal ilmiah part 2 juga saya jelaskan bagaimana cara menulis bab 3. Nah, kalau sekarang kamu sedang menulis skripsi dan ingin cepat beres sebelum bulan Agustus, kamu tonton Skripsi Masa Pandemi. Itu akan memudahkan kamu dan mempercepat kamu dalam menyelesaikan skripsi kamu. Oke, kita lanjutkan ke penilaian yang kelima, yaitu tanya jawab. Nah, ini untuk tanya jawab ini saya sudah siapkan videonya. Jadi kamu bisa lihat juga video saya yang berjudul Jangan Ucapkan Kata Yang Satu Ini Saat Bimbingan Skripsi. Nah, apa-apa yang ada di video Jangan Ucapkan Kata Yang Satu Ini Saat Bimbingan Skripsi itu juga dilakukan pada saat kamu presentasi proposal skripsi. Jadi pada saat tanya jawab. Nah, yang ingin saya jelaskan lebih adalah untuk ketepatan jawaban dan kemampuan argumentasi. Jadi nanti kalau misal kamu dijawab akan sesuatu hal, itu kamu fokus dulu untuk menjawab
apa yang ditanyakan oleh penguji pada saat ujian proposal skripsi kamu. Jadi ketepatan menjawab itu apa yang ditanyakan itu jawab terlebih dahulu. Nah, jangan dulu menjelaskan kalau memang tidak diminta. Jadi jawab sesuai kebutuhan. Nah, sikap pada saat menjawab pertanyaan, ucapkan dulu terima kasih pada saat dosen penguji itu bicara udah selesai bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak, Bu, saya akan coba menjawab. Nah, kamu langsung jawab sesuai dengan yang ditanyakan. Kalau misalnya agak kesulitan, coba kamu lakukan pendapat kamu terlebih dahulu, coba berargumentasi. Tapi pada saat kamu sudah tidak bisa menjawab, kamu bisa gunakan kata baik, saya akan pelajari selanjutnya, kemudian saya akan coba perdalam lagi. Terima kasih atas masukan dari para penguji, saya akan coba perbaiki. Nah, sikap dan kata-kata itu jauh lebih bagus kamu pilih ketimbang kamu coba terus berargumentasi tetapi sebenarnya kamu juga tidak menguasai. Oke. Untuk sebagian kampus ini saya kasih gambaran bahwa skor nilai pada saat ujian proposal skripsi itu rentangnya 0 sampai 100. Nah, ini kan nanti pada saat kamu misalnya presentasi, ketepatan jawaban, penjelasan dan menarik, itu nilainya itu rentangnya 0 sampai dengan 100. Nah, sekarang sesuaikan dengan nilai yang ingin kamu raih dan itu akan berpengaruh juga pada saat nanti penilaian IPK kamu. Kalau IPK kamu sudah tinggi, jangan sampai turun, berarti kamu harus maksimalkan ini penilaian-penilaian ini pada saat kamu ujian proposal skripsi, jangan sampai turun. Nilai minimum kamu lulus itu adalah 66. Ini untuk sebagian kampus ada yang 66, ada yang 70. Beda kampus beda, tergantung kamu nanti kuliahnya di mana. Nah, pada saat kamu kuliah di satu universitas tertentu, baiknya kamu tanyakan skor minimal lulusnya berapa sih? Nah, jadi kamu bisa antisipasi dari kelima aspek yang dinilai pada saat ujian proposal skripsi seperti apa. Nah, dosen-dosen penguji dan dosen-dosen pembimbing ini akan menuliskan nilai masing-masing di sini. Nah, video-video saya sebelumnya sudah saya siapkan untuk penilaian-penilaian ini. Apa saja yang dinilai untuk aspek-aspek 5 aspek ini. Nah, saya ulang lagi ya, sedikit saya review. Kalau untuk bagian presentasi, kamu bisa lihat video saya sebelumnya tentang cara mulai menulis proposal skripsi yang efektif. Di sini ya. Yang presentasi ini kamu bisa lihat video saya berjudul tutorial PowerPoint 2010 untuk presentasi sidang proposal skripsi. Yang bab 1 ini kamu bisa lihat cara mulai menulis proposal skripsi yang efektif. Penjelasan tambahannya tentang rumusan masalah tadi saya sudah jelaskan. Bagaimana cara menulis rumusan masalah, bagaimana menuliskan pertanyaan-pertanyaan penelitian, sinkronnya tujuan umum, khusus dengan manfaat penelitian. Kalau di sini ada 3, ini harus ada 3, dan ini berikutnya ada 3. Untuk penilaian bab 2, penilaian bab 2 ini tentang tinjauan pustaka ini, kamu bisa lihat video saya dari yang cara mudah download artikel dan juga tutorial submit artikel di jurnal ilmiah part 2. Nah, kemudian yang penilaian bab 3 ini desain bisa kamu lihat di video saya yang judulnya skripsi masa pandemi atau di tutorial submit artikel di jurnal ilmiah part 2 juga. Jadi saya sudah siapkan tuh bahan-bahannya untuk kamu semua. Nah, apabila kamu ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, jangan lupa untuk ketik di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, kamu bisa lihat tayangan video ini berulang lagi ya. Nah, jadi semakin mudah bukan? Karena kamu sudah tahu format penilaian ujian proposal skripsi yang bakal kamu hadapi. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan tanda loncengnya agar semua kesulitan kamu bisa teratasi dengan mudah di channel Tanya Dokter ini. Jangan lupa kalau kamu ingin lebih sukses lagi, saksikan video yang satu ini dan yang ini juga. Jangan lupa subscribe yang ini. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.